Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Anissa. Di sini saya akan mempresentasikan contoh implementasi di bidang kesehatan. Implementasi Internet of Things untuk sektor kesehatan. Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi umum kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Hasil studi diperoleh framework IoT untuk sektor kesehatan berdasarkan ITU, meliputi application layer, service support, and application layer, network layer, and device layer. Kebanyakan sistem monitoring pasien yang berbasis IoT, terutama pada rumah pintar atau rumah sakit. Terdapat titik penghubung, yaitu gateway, antara jaringan sensor dan internet yang sering hanya melakukan fungsi dasar seperti menerjemahkan antara protokol yang digunakan di internet dan jaringan sensor. Seperti ini adalah gambar komunikasi IoT. Arsitektur sistem pemantauan kesehatan berbasis IoT yang dapat digunakan rumah sakit pintar atau rumah ditunjuk pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar arsitektur gateway smart e-health. Arsitektur mencakup komponen utama, yaitu ada medical sensor network, smart e-health gateway, back-end system. Secara lebih detail, komunikasi IoT terdiri dari device-to-device communication, device-to-call communication, device-to-gateway, back-end data sharing. Privasi dan keamanan. Privasi berarti bahwa pasien memiliki hak untuk menangani pengungkapan informasi pribadi mereka. Sementara keamanan data dalam perlindungan informasi pribadi terhadap kehancuran disengaja atau melanggar hukum atau kerugian tidak sengaja, perubahan, pengungkapan yang tidak sah atau akses. Frame IoT kesehatan. IoT untuk sektor kesehatan di Indonesia ini sudah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu telemedicine. Adapun manfaat dari ini yaitu untuk mengatasi keterbatasan dokter atau dokter spesialis, menurunkan angka kasus rujukan, memperkuat sistem rujukan, meningkatkan efisien atau menghindari patient traveling. Data dapat mengatasi masalah waktu atau keterlambatan diagnostik. Yang kelima, sebagai wahana pendidikan kedokteran. Selanjutnya, penyakit yang menjadi perhatian khusus adalah penyakit saluran pernafasan, hipertensi, gagal ginjal, stroke, dan penyakit jantung. Peralatan IoT untuk sektor kesehatan sebaiknya yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Nah, ini adalah layanan telemedicine Kementerian Kesehatan. Ya, peralatannya seperti ini. Setelah itu, server, service, support, and application support layer. Pendukung layanan dan aplikasi telehealth meliputi sistem operasi dan software yang digunakan, yaitu sistem operasi atau operating system. Yang kedua, aplikasi perangkat lunak seperti HL7, digital imaging, and communication in medicine atau DICOM. Selanjutnya, network layer. Jaringan sensor adalah jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat sensor. Device layer. Komunikasi WBAN atau Wireless Body Area Network sesuai IEEE 802/16/2012. Merupakan standar untuk jarak dekat atau short range. Komunikasi nirkabel di sekitar atau di dalam tubuh manusia tapi tidak terbatas pada manusia yang ditentukan dalam standar ini. Selanjutnya ada security capabilities, kemampuan keamanan teknologi dalam IoT,
terutama dalam perangkat IoT. Jadi kesimpulannya, usulan standar gambar medis dan informasi telehealth menggunakan DICOM, usulan untuk pembangunan jaringan daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan minimal jaringan 3G. Biaya untuk program telehealth tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan anggaran Kementerian Kesehatan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.